mitigasi bencana alam. Pasti udah pada familiar ya soal mitigasi bencana alam. Kalian pasti sering dengar di Indonesia itu juga banyak sekali bencana-bencana yang sering terjadi beberapa tahun yang lalu. Ada banjir yang sering terjadi banjir ya, banjir. Terus ada juga apa lagi? Ya, tanah longsor. Terus yang kemarin di Semeru gunung meletus. Terus yang paling dahsyat nih kayaknya tsunami di Aceh ya. Tahun 2000 ya. Di sini ada yang dari Aceh? Ada. Alumni ya. Oke. Jadi ibu akan menjelaskan sedikit tentang mitigasi bencana. Apa sih mitigasi bencana itu? Jadi mitigasi bencana ini adalah serangkaian kegiatan. Jadi ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pra bencana atau sebelum bencana tersebut terjadi. Kemudian ada saat bencana itu terjadi atau biasa disebut dengan tanggap darurat. Kemudian ada juga rehabilitasi atau pemulihan. Pra bencana ini adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mencegah untuk mencegah bencana tersebut terjadi. Ya. Terus yang kemudian ada tanggap darurat. Tanggap darurat ini dilakukan saat bencana tersebut terjadi. Kemudian yang ketiga ada pemulihan atau rehabilitasi atau biasanya pasca bencana. Ya. Jadi perlu diperhatikan ada 3 aspek. Tadi apa? Pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Oke. Kemudian ibu akan memberikan contoh kegiatan apa sih kalau tanggap darurat dulu. Pra bencana ya, kita mulai dari pra bencana. Akan saya berikan contoh banjir deh. Apa sih yang kita bisa lakukan supaya kita mengurangi atau mencegah banjir itu terjadi? Ada yang tahu? Saya. Oh ya, silakan. Tidak membuang sampah di sungai. Ya, betul, tidak membuang sampah di sungai. Apalagi tidak menebang pohon sembarangan. Yes, apalagi ada juga membuat saluran atau resapan air supaya air ini tidak menggenang ya, jadi tidak terjadi banjir. Kemudian ada juga tanggap darurat yang dilakukan saat bencana tersebut terjadi. Saat terjadi banjir, apa sih yang kita lakukan? Mengungsi ya, tentunya mengungsi. Mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang tinggi. Atau bisa juga mengungsi ke tenda atau posko darurat yang sudah diberikan pemerintah. Dari sini kita bisa mengamati bahwa peran pemerintah itu juga penting untuk tanggap darurat ini. Jadi pemerintah menyediakan ada posko bencana yang tentunya banyak sekali fasilitas, ada tim medis, tim SAR, dan ada juga yang paling penting apa? Dapur umum. Jadinya sangat diperlukan ya dapur umum. Misal kalau kita udah capek-capek ini kena bencana tapi nggak ada yang dimakan kan lemes juga ya, malah jadinya nambah kebanjiran. Kemudian ada juga pasca bencana. Yang dilakukan saat pasca bencana ini, pemerintah dan warga sekitar itu bergotong royong untuk merehabilitasi atau melakukan pemulihan pada lokasi yang terdampak bencana. Contohnya bisa membangun jalan, misal ada jalan yang rusak nih, misal habis gunung meletus, jalannya rusak, atau bisa juga membantu mengambil batu, ya. Jangan dibuat bangun rumah tapi juga tapi nggak ketahuan ya. Atau juga saat terjadi banjir, jembatannya putus, bisa beramai-ramai bergotong royong membangun jembatan. Jadi ada 3 aspek yang perlu diperhatikan yang paling penting untuk mitigasi bencana. Apa tadi? Pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Udah pada paham semuanya ya? Sekarang saya akan memberikan tugas. Tugasnya adalah kalian mencari contoh bencana di Indonesia, boleh dari sumber apapun, boleh. Nah, kemudian kalian mengidentifikasi bencana tersebut di Indonesia, tapi ya jangan sampai keluar negeri, apalagi keluar angkasa, susah ya. Kemudian mengidentifikasi bencana tersebut berdasarkan 3 aspek yang sudah Ibu jelaskan tadi. Mungkin untuk pra bencana masih bingung ya, karena pra bencana kan kurang dijelaskan di artikel ataupun di berita. Kalian boleh mengeksplor diri kalian untuk ide-ide apa sih yang perlu dilakukan untuk pra bencana itu seperti apa, boleh. Atau kalian juga boleh menambahkan
dari tanggap darurat ataupun dari pasca bencana, apa aja sih yang mungkin kurang ada di situ, kalian boleh menambahkan, kalian keluarkan semua ide-ide kalian, atau mungkin dari sumber lain selain artikel, selain berita, mungkin dari kalian sendiri sebagai korban bencana, mungkin yang tadi rumahnya di Aceh ya, mungkin pernah, oh aku sebagai korban gimana sih aku tanggap daruratnya, terus aku waktu itu proses evakuasinya gimana, terus setelah di tenda itu apa aja peran pemerintah, boleh dijelaskan. Kemudian ditulis di kertas folio ya. Ada jam saya lagi hari apa? Selasa ya? Ya Bu, ini tanggal merah. Dikumpulkan hari Selasa ya. Nanti saya masuk langsung dikumpulkan tugasnya. Oke, ini karena sudah bel juga, sudah jelas ya. Oke, karena sudah bel, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Terima kasih ya anak-anak. Silahkan habis ini bisa melanjutkan aktivitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.